Welcome to Talk with Benefits with me, Twinda Rarasati. Dan di TWB kali ini, gue kedatangan tamu spesial banget. Gue udah ngobrol, lucu banget lagi orangnya. Dulu komika, kemudian stand up, terus sekarang julukannya adalah Bapak Podcast Indonesia. Emang udah bapak-bapak sih. Tapi sekarang jadi bos di Majelis Lucu Indonesia. Langsung aja kita sambut Adriano Kalbi. Tuh kan baru tepuk tangan aja udah lucu gitu. Ya ampun. Pressure nggak sih lo kalau kayak gitu? Pressure ya. Pressure. Ya udah nggak apa-apa. Tapi anyways di sini tuh di Talk with Benefits kita juga bakal bagi uang tunai ratusan ribu rupiah buat teman-teman yang nonton di rumah. Jadi make sure pantengin aja terus sampai nanti kita kelar gitu. Ini kalau di cue card kan gue suruh mulai nih ceritanya. Okay. Tadi gue pengen bahas yang lo ngerasa pressure kalau lo harus lucu. Tapi bukannya itu jalan karir yang lo pilih? Nggak, sebagai tapi komika dan stand up? Nggak, kalau dibayar nggak apa-apa, kan karir kan, kita ngomong karir. Tapi kalau kayak social setting gitu, gue bukan orang itu. Jadi di SMA, di acara keluarga, gue tuh orang yang diem di belakang gitu, yang merhatiin aja. Gue orang itu. Oh, agak introvert. Jadi kayak gue, ya gue mau ngomong tapi gue nggak mau kayak, masa orang introvert ngaku introvert. Oh, oke. Wah, lo true introvert banget tuh kalau sampai kayak gitu tuh. Karena menurut gue introvert tuh aneh banget, kayak aneh banget, ngapain sih gitu. Iya. Iya, jadi ya keluarga gue juga ngeliat gue kayak, kamu stand up, kamu ngomong apa, ngelucu apa gitu. Mereka sempat kamu bisa ngomong lucu gitu. Iya. Karena gue nggak gitu di keluarga besar gue gitu. Gue kalau udah di atas 5 orang udah bingung. Lo di atas 5 orang langsung distracted gitu ya? Bingung. Oh gitu. Tapi akhirnya lo menjadi Chief Creative Officer. Ya. Majelis Lucu Indonesia. Ini udah jalan belum sih? Jalan ya? Udah dong. Lo mau jalan kemana sih? Buru-buru. Udah roll apa belum? Udah roll apa belum? Gue tuh karirnya 2005, gue mulai kerja di agency. Advertising agency, gue itu mengawali sebagai penulis iklan. Gue nulis iklan sampai gue sempet break kayaknya 2012-2014. Jadi terus tapi balik lagi. Jadi selama ini memang selalu ada di jalur kreatif. Oke. Tahun 2017 gue bareng Angga Sasongko bikin kantor namanya Visinema Content. Di situ juga udah jadi chief kreatif, meskipun beda kiblat ya, salah satu. And then 2018 Emily dijadiin PT gitu. Gue mulai full bekerja dan full time di Emily itu 2020. Oke. Visinemanya gue lepas. Oh, Visinemanya udah lo lepas? Lepas. Berarti sekarang lo fokus di 2020 MLI? MLI dong, fix. Sampai jadi sekarang. sebagai CEO dan talent gitu. CEO dan talent? CCO dan talent. Dia nyontek lo ke cue card gua. Gue mau bilang CCO, tapi lu bingung apa CCO dari mana tuh CCO itu? CCO, Chief Creative Officer. Bisa dibilang lo juga sebenarnya founder juga dong? Untuk PT iya, tapi pergerakan komunitasnya bukan gua. Pergerakan komunitas tuh jadi ML itu awalnya pergerakan komunitas. Akun Twitter yang nge-labelin jok-jok orang lucu, sampah, ultimate apa tuh. Nah, itu penggeraknya bukan gua. Gua bergabung pas di PT. Oh gitu. Jadi ya bisa dibilang founder PT-nya. Founder gitu. PT. Oke. Tapi kan dia bergerak sebagai komunitas. Terus sekarang ML itu sebenarnya apa sih? Kan gue cuma tahu nih, oh YouTube-nya, oh lucu nih gitu. Tapi ML sampai itu bikin PT. Basicnya adalah talent management. Talent management, jadi kita bikin konten untuk membesarkan dan ngedevelop talent. Harapannya dia makin dapet job dan diterima di industri ini. Lalu kita juga bikin eventnya sendiri. Kita bikin lagi turunan merchandise-nya. Pokoknya anything yang bisa di-cultivate dari seorang talent itu kita jalanin. Oke, jadi tapi basicnya talent management. Creative center dong? Iya, kalau nggak ada kayak One Hub. Kayak One Hub, lo mau bikin event, gua bisa bikinin, gua ada talentnya, lo mau jualan merch, gua ada ini, mau ada. Ya palu gada ya, palu gada. Apa aja lu mau, ya gue ada gitu. Terus orangnya semua nih, talent lu udah 20?
Sekarang ya 20-an. 20 tank. 20 persis tank. 20 tank gitu. 20-20-nya lucu nggak? Di audiensnya masing-masing. Jawaban aman. Enggak, karena lucu itu sangat segmented. Kayak gua nggak akan lucu di depan ABG. Lo lucunya di depan siapa Karena sih? gua udah tua, gua nggak mungkin dong. Ya. Tapi kalau ABG ada Oza yang dengan kejaksanaannya gitu loh. Kalau mau yang keras dan ini ada Coki Muslim. Maksudnya dia pasti punya penikmatnya masing-masing. Ada yang beririsan, ada yang jauh. Tapi kayaknya dia nggak bisa dibikin, dia beda sama musik. Nggak bisa kayak dari Sabang sampai Merauke nyanyikan lagu yang sama. Itu nggak, kita nggak at least kita nggak berpendapat seperti itu. Makanya Surabaya pun kita bikin cabangnya, Jogja pun kita bikin cabangnya. Kita percaya komedi itu nggak bisa ditranslate. Jadi dia malah hyperlokal. Hyperlokal. Iya, hyperlokal. Nice. Dia nggak bisa cuma lokal, tapi dia harus spesifik. Misalnya, ini swearing kata-kata kasar boleh? Oh, kenapa sih? Misalnya gini. Contoh, gue di Jakarta ngomongin dunia malamnya akan berbeda banget dengan dunia malam di Surabaya. Betul. Jalan gangnya beda, harganya beda. Maksudnya itu kan semua kelokalan kan? Iya. Yang kalau makanya itu gue bilang kembali lagi, komedi itu lucu di segmentasinya gitu, baik geografis, demografis, psikografis. Berarti ya relate nggak relate dong ya, sama relate, betul, audiensnya relate nggak, ya? betul. Masalah referensi, relate nggak relate. Oke. Tapi kan lo punya 20 talent. Ya. Beda-beda dong. Ya. Terus kayak, ya gue nggak tahu sih, gue nggak pernah punya mantan komika juga, ya kan? Tapi gue melihatnya each komika, each stand up person itu punya pemikiran yang beda nih. Iya, betul. Lo nge-handle 20? Pusing banget. Yang paling bikin lo pusing apa sih? Paling bikin gue pusing itu sebetulnya bukan bikin pusing karena dia stand up sih. Lebih pusing tuh karena dia jadi artis. Loh, kan itu memberikan pendapatan. Karena waktu mulai sama-sama bareng gampang, and then ego menjadi besar, mulai nggak butuh, lalala. Biasalah drama-drama ini, tapi tapi itu semua within the risk gitu. Paling kesulitannya itu. Dan semua kan punya apa ya istilahnya, concern yang beda-beda gitu. Ada orang yang niat jadi stand up biar gua dapat jadi bintang film. Ada orang-orang yang enggak, gua mau stand up lagi aja gitu. Ada orang-orang yang enggak, gua stand up tuh awal gua mau jadi sutradara memitigasi dan mencari karir pet yang itu-itunya sih, mendevelopnya yang susah menurut gua. Jadi harus spesifik. Lo punya channel nggak? Kalau misalnya gue bilang, misalnya gue di Majelis Lucu Indonesia gitu, gue mau dong jadi stand up, soalnya gue pengen banget nih gue masuk filmnya Ernest, misalnya gitu. Ya kalau kita kan family-nya kan dengan One Idea itu perusahaan Entek, ya udah kita bisa dicari within the family itu di mana lo mau ke sinetron apa ya. I think kan kalau sekarang bisnisnya bisnis kolaborasi ya, bukan lagi sendiri-sendiri sih. Bukan lagi sendiri-sendiri. So being part of network malah itu beneficial. Being part of the network itu beneficial. Nah, gua waktu gue menyadari dan menyaksikan gitu ya YouTube MLI dulu tuh lo terkenal banget dengan Tretan Muslim dan Coki gitu. Nah, sekarang Cokinya lagi nggak ada. Akhirnya lo sempet kayak gitu nggak sih performa MLI? Agak sulit karena gue bilang turun agak sulit karena itu bertepatan sama pandemi kan. Jadi gue nggak tahu kayak ini tuh turun karena pandemi ini efek pandemi apa efek Coki gitu ya. Apa emang ini gitu. Tapi ya kita pasti kehilangan lah gitu. Meskipun ya kita tunggu lagi aja dia gimana gitu ya. Ya sekarang dijalanin biar ya tahu orangnya gimana. Kalau ngomongnya langsung karena gimana ya? Gimana coba? Kita kan dekat banget. Dia kan salah satu di dalam juga. Jadi addiction tuh bukan sebuah hal yang gampang. Betul, setuju gua itu. Jadi dia bukan pribadi yang jahat ya, dia begitu aja. Nah, siapa yang bisa menggaranti kalau dia nanti baik-baik aja? Sekarang sih semua proses dijalanin aja, itu doang sih. Tapi gua rasa sih dia as an artist sih
akan terus berkembang tuh referensinya. Maksudnya dulu ngeliatnya apa, mungkin sekarang punya nilai kehidupan yang lain tuh macam-macam lah. Tapi lo optimistis ya melihatnya? Optimistis dia kembali, maksudnya Iya. apa? Oh iyalah, maksudnya dia salah satu yang jadi gue di ML itu beneran karena gue seneng brand komedi yang istilahnya tidak normatif gitu, dia menembus banyak batas. Karena menurut gue di era ketersinggungan ini semua tuh menjadi punya limitasi dalam berekspresi dan itu masalah besar sebetulnya. Nah dia adalah menurut gue salah satu ujung tombak yang paling berani dan gue suka itu gitu. Jadi kalau nggak ada dia ya istilahnya ujung tombaknya patah satu gitu. Gue menanti karena gue menanti keberaniannya kok sebetulnya dalam berkomedi ya. Dalam berkomedi ya, itu harus digarisbawahi. Gitu. Oh nice nih. Tapi so far pas pandemi berarti lu juga mengalami. Oh iya, karena MLI kan kita bener talent development, tapi kan talent itu kan nanti di hire-nya off air. Kita juga bikin event off air. Begitu pandemi kan semua off air gone. Ya jadi as content creator? Iya. Tapi kan content creator di YouTube itu kan maybe I don't know. Cuman berapa persen dari ya, holistiknya, dari holistiknya. Mungkin talent dan event tuh mungkin up to 70% mungkin. Event off air tuh ya 70. Iya, karena ada, maksudnya sponsornya juga pasti semua tahu pada gampang dicari dan segala macam. Ya betul, saya suka sekali off air. Oke, ngomongin off air. Biasanya kalau off air tuh pasti ada games Ya, lucu ya kan? Penderitaan lo ya untuk main games ya, nggak apa-apa, sekali aja, 3 kali deng gamesnya. Oke, jadi games ini adalah lo harus ini rapid fire question intinya. Lo jawab cepat aja apa pilihannya. Oh udah sering kalau ya. Belum sih. Terus? belum. Oke ya, ready? Ya. Oke. Balik jadi copywriter atau jadi komika? Oh, comedian. Comedian. MLI atau animasi? Oh, MLI. Tretan Muslim atau Coki Pardede? Coki Pardede. Lucu nggak dibayar atau nggak lucu tapi cuan? Oh, lucu nggak dibayar lah. Oh iya, serius? Aduh, nggak lucu tuh traumatis loh. Mau dibayar juga kebayang-bayang di rumah kayak, kenapa tadi nggak lucu ya gitu. Bisa sampai 2 minggu. Oh, lo overthinking gitu ya orangnya ya? Enggak, bukan overthinking. Gue sih nggak mau mikir, tapi dia ada terus. Enggak, maksudnya nggak selalu dipikirin, tapi ntar ada pada saat misalnya lo perform mana nggak lucu. Ntar lewat 3 hari lo keramas gitu kayak, ih anjing gue ngapain ya kayak gitu. Dia ada terus, dan itu nggak terobati dengan dibayar. Iya itu lagi. Mendingan lucu kayak gue bisa kenal kayak, bagus Jok gue kemarin. Oh gitu. Tapi lo tipe yang ngulang materi nggak? Oh ngulang, karena kan sebetulnya kayak set lagu aja. Iya. Kalau gue yakin kayaknya audiensnya belum pernah denger, why not? Tapi gue usahain kayak kalau special show pasti udah definitely brand new. Iya pasti. Tapi kalau misalnya beda daerahnya, kayak gue belum pernah perform di sini deh. Oh, kasih deh boleh repeat order ulangan. Ya udah, next. Anies atau Ganjar? Oh, Ganjar. Ya gitu. Kenapa? Why? Oh why? Nggak Anies aja. Oke, yuk. Yuk cek toko sebelah atau party clear? Cek toko sebelah. CTS. Oke. Minyak goreng atau Pertamax? Waduh, Pertamax. Kenapa Pertamax? Karena mobil sering muter. Lah, istri lo emang nggak masak di rumah? Minyak goreng jadinya. masih bisa pesen lah. Iya, bener-bener. Kalau Pertamax sudah taksi online terus kan mahal ya gitu. Iya, kayaknya lebih mahal. Kalau warteg online delivery masih lumayan, masih murah lah bisa. Nasi Padang. Nggak apa-apa rebus wortel sama brokoli ya. Yoi. Keren. Oke, udah selesai nih 1 pertanyaan, 1 game. Keren loh. Jadi sebelum kita mulai aja tadi gue sama Mas Adri itu udah tes vokal dulu. Tadi ada apa pertanyaan? Apa tuh? Talent management atau animasi? MLI atau animasi? Nggak, gue ralat deh animasi. Lo kenapa? Kenapa nggak lo ralat? Nggak, karena animasi gue nggak berurusan sama ego sama seseorang. Kalau manajemen gue berusaha sama ego ya. Kalau animasi mau orang disuruh gue lompat gedung, lompat. Ya udah animasi. Tapi kalau orang, ini apa gitu. Emang siapa sih yang egonya paling besar? Enggak, maksudnya gampang gitu. Kayak kan banyak orang kayak,
perform, tamunya pejabat semua, takut bang, gue nggak mau perform gitu. Gue nggak, ini kan banyak gitu-gitu. Komedi itu kan hal yang susah, maksudnya dia yakin, dia mau kalau dia udah tahu yakin bakal lucu. Kalau nggak lucu dia pasti akan selalu selamanya insecure. Kalau animasi kan gue nggak harus berusaha sama itu. Iya sih, tapi Mas siapa sih yang suka kayak gitu di banyak. Ya dari 20? Banyak, ya ampun banyak. Hampir, maksudnya semua punya insecurity. Even gue. Even lo? Walaupun lo sudah menjadi Bapak Podcast Indonesia. Ya ampun, itu kan title nggak tahu siapa yang bikin, bukan institusi resmi yang memberikan, nggak ada plakat, nggak ada apa. Itu dari self proclaim loh. Gue takut itu ada orang aja Adri doang lagi yang menobatkan dirinya sendiri. Tapi sampai sekarang nggak tahu siapa yang bilang lo. Nggak tahu, jadi gini. Itu awalnya adalah, jadi gue adalah orang yang bekerja di dunia marketing lama. Tapi gue benci dengan jargon-jargon marketing. Seperti? Kayak harus punya fans, harus ada gelar. Siapa friends, apa licious itu, whatever, apapun. Jadi gue tuh orang marketing yang mengerti banget teknik marketing dan gue membenci teknik marketing tersebut. Jadi pertama gue ngelawak, gue waktu pertama bikin podcast gue bilang gue nggak ada ya. Kalau punya fans mau dipanggil apa bang? Nama sebutan gitu ya? Gue bilang kalau ada gue bubarin, gue bilang gitu. Terus gue bilang nama fans gue, gue bilang kolam tai. Apa? Kolam tai, jadi biar nggak ada yang orang mau jadi fans ya dong. Iya. Yang ada itu malah jadi bau. Tiba-tiba itu jadi nama Twitternya. Ada kolamnya dan mereka rela seperti itu. Ntar abis ini gue Bapak Podcast Indonesia lagi nih. Jadi sebetulnya itu semua ledekan yang semua orang akhirnya mengamini. Lalu setiap gue diwawancara media itu anggapannya serius Bapak Podcast Indonesia. Sebetulnya nggak ada yang bikin Bapak Podcast itu fans gue ngerjain gue, karena dia tahu bakal menyiksa gue. Lo tersiksa ya dengan panggilan itu? Karena apa orang nggak ada ini kenapa jadi Bapak Podcast? Ya udah deh, tapi nggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang ada di rumah, kita mau masuk ke kuis dulu karena hadiahnya tuh ada uang tunai ratusan ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. Ini langsung aja pertanyaannya, apa julukan buat Adriano Kalbi? Ayo kasih tulis di komen di bawah ini ya kan. Nanti lo tulis dulu jawabannya. Tadi ya yang udah gue bocorin tuh julukan yang menyiksa banget buat Adri. Julukannya apa? Nanti lo tulis di kolom komen, terus habis itu lo tulis juga di kolom komennya beserta jawaban lo, nama Instagram lo. Soalnya nanti teman-teman dari indozone.id bakal hubungin lo via Instagram. Jadi nggak boleh pakai akun Instagram yang kayak fake account, second account, atau kayak online shop account. Jangan, pakai akun IG lo aja yang pribadi ya. Kalau nggak valid, ya udah lo gugur. Oke. Kita mau balik lagi ngobrol sama Mas Adri, tapi nanti masih banyak kuis-kuis yang akan gue kasih ke lo dan juga ke Adri. Siap ya lo hari ini dikerjain di Talk with Benefits. Oke, tadi lo kan sempat bilang kalau Coki tuh cukup menembus normatif yang ada gitu ya. Tapi kan agak bahaya juga nih gitu. Mungkin nggak cuma Coki, tapi beberapa talent lo juga suka komedi tepi jurang aja gitu. Lo pernah? Tapi sorry. Iya nggak apa-apa. Tapi isn't that the fun maksudnya? Isn't that why we're doing this? Maksudnya, gua rasa, maksudnya dulu Iwan Fals juga bikin lagu yang bikin dia di penjara. Maksudnya that's what people do gitu. Maksudnya when lo berekspresi gitu, dia tahu garisnya ada di mana dan dia sengaja nge-push garis itu lebih jauh lagi. Dikit, dorong. Dan kalau nggak kayak gitu nanti pembahasannya akan semakin kecil dan kita akan jadi orang-orang yang nggak akan berani mengungkapkan sesuatu atau ya udah semua bergerak terkurung dalam norma aja gitu. Tapi apakah komedi juga menjadi cara lo untuk mengkritik? Jika gue bisa make sure itu lucu, ya. Oh. Kalau lucu banget ya. Karena buat gue bukan kritikus, gue bukan ini. Jadi tugas gue adalah melucu. So kalau gue mau mengkritik pun gue harus bikin itu selucu mungkin. Gue nggak mau. Gue nggak mau pas keramas tuh kepikiran gitu ya. Nggak, maksudnya gue nggak pengen itu hanya menjadi opini. Maksudnya kalau opini kan semua orang punya. Iya. Nggak ada spesial ya opini itu. Nggak perlu crafting. Kalau joke tuh kan perlu crafting. Punchline-nya apa? Konsep gitu ya. Tapi selama ini nih dari tahun 2018 ya, MLI udah mulai ada. Lo pernah dapat kayak ancaman? Oh iyalah. Paling parah kayak gitu sih? Ya, coba aja di Google.
Maksudnya Coba Google. berapa kasus penistaan agama yang sudah kami pegang, berapa kali disatronin orang. Satronin sampai Iya. gue sempat dengar di satronin ormas gitu ya. What happened? Oh, karena joke lah, karena joke. Karena jokes tersinggung. Tersinggung, terus ya kayak gitu, nyamperin, mengancam. Terus what did you do at that time? Lu kayak wah kabur apa kayak nggak tutup semua apa gimana? Oh, belum ada yang sampai kayak mau mecahin kantor gitu, nggak ada. Tapi Bom udah mulai ada molotov beberapa orang-orang yang menanyakan gitu. Terus ada show yang diboykot gitu, ada. Oh, lu sampai sempat pindah kantor nggak? Tidak. Gara-gara itu? Nggak gara-gara itu, gara-gara expired aja. Abis ya Abis masa kontraknya gitu. Tapi kan meskipun konten lo sebenarnya agak komedi tepi jurang, agak-agak ngeri gitu ya. Tapi kan lo udah diambil sama Entek nih, ya kan? Itu gede loh. Oh, gimana sih waktu lo awalnya akhirnya Emily gabung yuk sama kita gitu? Awalnya cash flow tipis nggak deh? Gak apa kalau mau jujur di sini. Sebetulnya awalnya gimana ya? Gue jadi lupa. Ya, itu kan duit masuk tuh, masa lo lupa? Iya, duitnya gue ingat. Tapi kayak gue lupa pembicaraannya. Ya? Pokoknya gue tahu mereka kan agresif tuh dalam perekrutan media. Betul. Dan gue rasa kita tuh megang market yang nggak banyak dipegang sama tempat lain. Karena menurut gue Indonesia tuh suka punya dua wajah. Yaitu? Wajah paginya dan wajah malamnya. Maksudnya pagi dia normatif, padahal aslinya tuh orang-orangnya tuh nggak seperti itu. Iya. Lo wajahnya nah kita megang banyak market itu gitu. Maksudnya orang-orangnya sangat tidak berpura-pura dan impact-nya nyata banget kalau kita bikin event off air dan segala macam gitu. Ya gua rasa mereka sulit mempenetrasi ke situ ya. Jadi mau nggak mau harus gandeng orang. Gua rasa selama resikonya itu setimpal dengan jumlah market yang dihasilkannya, everything else itu negotiable sih menurut gua. Gitu ya? Emang jumlah market lu berapa sih, bro? Nggak banyak. Maksudnya kita YouTube universe-nya mungkin sekarang udah 2,5 jutaan kali ya. 2,5 jutaan, 2,5 jutaan dan rata-rata misalnya tiket off air. Tiket off air lo abis kejual berapa deh? Kira-kira kalau lo bikin event? Mungkin dari price 150.000 sampai ke atas gitu, bisa 500, bisa 600. 500, 600 ribu satu tiket. 500 sampai 600 ribu satu tiket? Ya kita ada pernah event-event gitu. Lo jual berapa tuh? Berapa tiket, jumlah tiket yang habis? Misalnya special show gua aja, waktu itu kapasitasnya 1.200. 1.200 dengan harga 500 sampai 600. Bro, hitungin bro, nolnya baik banget. Gue udah nggak ngerti. Gila. Dari 350 ke 500 lah, segituan lah harganya. Wah, gila tuh. Dan ternyata kita ketemu mereka willing to pay. Justru malah semakin mahal harganya, mereka tahu bahwa ini akan semakin hardcore yang kita dapatkan. Iya. Jadi dan itu bagus. Karena biasanya yang ngerusuh tuh nggak mau bayar, jadi tinggiin aja, jadi kita akan nge-cut orang-orang yang rese. Iya. Lo jadi dari situ udah mengkurasi dan lo mendapatkan penghasilan 600 miliar. Orangnya yang nonton udah dulu kurasi. Kenapa komentar di YouTube atau di TikTok itu tajam-tajam dan rese-rese? Karena itu gratis. Coba kalau komentar bayar ya, itu pasti. Tuh semua kamera nih gue tunjuk ya, netizen. Karena gratis, jadi pedas. Coba lu suruh bayar. Kalau suruh bayar, mereka tahu, they know it's a joke. They know itu offensive, tapi ini a joke. Ya udah a joke aja, udah kita sama-sama duduk dan have fun dan pulang dan itu dewasa banget menurut gua gitu. Nggak harus kayak apa ngomongin ini gitu ya. Tapi isi kolom komen lu gitu nggak sih? Banyak lah, kita berkali-kali kayak ya viral apa yang kayak dijadiin bahan ceramah lah apa gitu-gitu. Oh iya. Lo tipe yang kayak punya second account buat ngebalikin lo rusuhin lagi? Nggak loh. Siapa tahu, ya kan? Kita bayar cyber army aja. Itu kan, pakai cyber army ternyata. Yuk, bayarnya 2.000 per komen. Tapi kan lo sudah, berarti kan lo sudah melewati nih yang namanya lo under your own, ibaratnya independen. Habis itu lo sekarang ditarik sama sorry. Iya. Habis itu lo diambil sama big company nih. Ya.
ya kan? Beda nggak dalam pembuatan konten atau kayak enggak sama aja? Enggak, sama aja kreatif. Mereka nggak terlalu ikut intervensi. Yang jelas kita malah ngerasa lebih beruntung karena ngebukain networknya jadi jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang karena kalau nggak, maksudnya pertemanan, even wawancara ini pun juga kan. Iya, even wawancara ini pun juga karena meskipun bukan karena network ya, maksudnya ada pertemanan apa dan segala macam. Iya, you know. Iya. But you get to meet lots of other people juga ya in this industry dan juga industri di luarnya gitu. Tapi kalau dari itu kan tadi dari sisi networking, dari sisi kreatif nggak diintervensi. Kalau dari sisi bisnisnya? Oh, jauh lebih secure lah. Jauh lebih secure lah. Waktu sendiri susah banget. Kalau sendiri lu ngamen ya? Susah banget. Kalau sekarang lu kayaknya udah susah banget. Cash flow pusing. Cash flow pusing gitu. Tapi sorry, MTech tuh masuk pas pandemi kemarin, berarti ya? 2020? Iya, gua masuk itu karena mereka masuk. Maksudnya mereka mau gua sama Patrick ada full time. Oke. Jadi pindah. Agustus 2020 tuh ya, terjadi itu? Enggak. Kayaknya awal 2020, gua baru bisa joinnya Agustus karena harus 6 month notice dan segala macam. Oh, oke. Jadi itu terjadi sebenarnya before pandemi dong? Ya, I think so. Ya. Plan berubah banget nggak dari sekarang pandemi? Lo kan berarti kan ini sudah ada plan tahun 2020 nih, lo udah bikin plan ke depan nih, gini, MTech masuk, terus gua akan masuk Agustus gini-gini. Di tengah jalan pandemi nih. Iya. Plan lo untuk 2020 berubah total apa? Berubah karena banyak kayak konsentrasi event-eventnya jadi hybrid. Terus kita banyak pengen ngembangin platform sendiri. Di digital tuh menjadi another pilar gitu yang tadinya belum kita dalamin banget, mau nggak mau sekarang di push biar di situ. Lo jadi mau nggak mau akselerasi digital ya? Udah. Ngelucu hybrid lucu nggak? Susah. Karena nggak ada feedbacknya, susah banget. Terus gimana dong? Gue lihat orang senyum aja. Gue pernah waktu itu penerimaan mahasiswa baru 2.000 orang di Zoom. Ya udah ngeliat orang yang ngira aja terus gak bagus. Udah lanjut lagi. Kayak ngomong sendiri gitu. Ya, itu susah sih. Anyways nih gue kasih feedback dah. Gue kasih feedback games. Rule of the game. Jadi lo di sini permainannya adalah tebak wajah wanita cantik. Akan ada potongan-potongan wajah para wanita. Gila, ini susah banget pasti. Susah banget ya. Ingat anak nggak sih kalau ditunjukin foto tuh rasanya? Oke, coba. Bisa Since gua juga nggak tahu nama-nama. Oke, terus. Lo nggak tahu nama-nama talent yang lagi heboh di Indonesia? Oke, tapi lo pasti tahu sih. Gua mau bilang lo mirip siapa ya, tadi gua lupa. Iya lagi, dia lupa. Ya udah nggak apa-apa nih dicoba ya. 1, 2, 3. Lihat sini dong. Nih. Oh, gue kira lihat itu. Iya, lihat sini dong. Anjir, nggak tahu lu gua. Masa sih? Lu nonton film nggak sih? Layar putih dong. Masa sih lu nggak tahu? Iya, ini Anya. Anya dong. Masa sih lu nggak tahu? Gua kan nggak bisa flip Anya gitu kan. Nggak ada jedanya gitu. Gua harus kayak ragu kayak ya. Coba ya nih yang kedua, lo ragu juga apa langsung bisa nebak nih ya? 1, 2, 3. Oh, ini nggak bisa gua. Ini siapa? Sumpah. Nggak tahu gue. Masa sih, coba lo lihat tuh di layar. Muslim. Tara. Nggak tahu gue. Jawabannya adalah KKI. Sebenarnya kalau lo taruh fotonya full pun gue nggak bisa tebak. Gue kayak ya udah. Ya gue lihat sih dia seliweran di TikTok dan apa waktu itu. Iya, cuma lo belum kenal aja kali ya. Ya udah, yuk lanjut yuk. Yang ini, wah lu gokil sih kalau lo nggak tahu. Ya ini ibu-ibu heran ibu-ibu suka menggoreng kan? Sumpah, bukan. Oh, bukan ya? Bukan dong. Bener dong? Bener. Dia bilang dia heran. Dia heran. Kata dia heran kenapa ibu-ibu menggoreng. Bukan. Enggak, bener Kak. Dia yang ngomong gitu kan? Bukan. Oh, bukan. Oh, ya, berarti gue tahu. Gue kira ini Megawati, bukan ya? Bukan. Dia suka menggoreng. Suka menggoreng beneran. Sumpah, tapi pas pertama kali gue ngeliat ini, gue kira ini Sri Mulyani. Sumpah, Ibu Sri Mulyani. Mirip banget Ibu, sumpah Bu. Dia suka menggoreng beneran, nggak tahu gue. Suka menggoreng beneran. Masa sih lo nggak tahu? Nggak tahu gue. Nih lo lihat deh ke layar nih.
Lu masa nggak tahu? Enggak. Wah, masa kecil lo kurang bahagia? Lu tidak pernah menonton dan menyaksikan Ibu Siska Sweet Tomo? Gua tahu kalau dia ada gua pasti cium tangan, itu doang kayak. Kayak pasti ini tantunya siapa kan. Gila men, kalau lo makan masakan dia katanya enak banget. Kayak bener-bener masakan nyokap-nyokap pada umumnya. Ya, sumpah gua tadi kira Megawati. Iya sih. Iya sih, mirip-mirip ya. Oke, yang ini wah lu masa sih lu nggak tahu ini? Sumpah gua nggak tahu. Mirip banget gila sama gue tuh kayak cetakan matinya. Gila tuh, kayak wow. Lihat guys, kayak mirip kan? Rangga. Nih, Dia ini banget Sastro. ya tuh. Ya. Akhirnya ya Allah, satu tuh ketebak sama dia. Tadi aja Anya udah dikasih clue ya. Oke. Next, last one. Ini gua nggak ada yang bisa main. Ya Allah, gua nggak tahu. Masa sih? Sumpah deh. Bibirnya. Ini gue ngasih games ke lo nggak dapet feedback rasanya. Lo gak bisa jawab. Nggak tahu gue. Masa sih? Vokalis Noah. Ya kali deh. Vokalis Noah. Ya, vokalis Noah deh. Boleh deh. Cluenya. Ariel. Ariel siapa? Kalau cewek di Indonesia, Ariel ada berapa sih kalau cewek? Sumpah gue nggak tahu. Sumpah gue nggak tahu. Ya ada alasannya kenapa karir gue tuh nggak kemana-mana. Karena gue kalau ketemu orang, Mandek. Ya udah nih gue kasih tahu ya, ini Ariel Tatum. oh ya nggak tahu gue. Thank you Indira. Agak waste of time ya ini permainan yang ini ya. Ya udah deh. Ini buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, gue punya quiz. Ini ada untuk 2 orang pemenang. Ada hadiahnya. Langsung aja lo jawab di kolom komen. Apakah nama YouTube channel MLI? Gue nggak ngasih clue sih, lo kalau nggak tahu lo kebangetan. Gue udah ngobrol dari tadi, ya kan? Menurut gue gampang banget, lo tinggal search aja di YouTube. Langsung jawab di comment box, jangan lupa sertain akun Instagram kalian, karena nanti teman-teman dari indozone.id bakal hubungin kalian via DM Instagram. Jadi harus pakai akun Instagram yang valid, nggak boleh fake account ya. Tolong itu profile picture-nya juga diganti yang cakepan dikit gitu ya, biar kita yakin. Oke, balik lagi ngobrolin tentang MLI. MLI kan sekarang based on podcast juga kan? Ya. Artinya lo pernah, kok lo ketawa sih? Ada, gue jawabnya semangat ya. Semangat ya gitu. Tapi lo pernah statement gitu ya, podcast tuh nggak ada duitnya. Sekarang beneran nggak sih nggak ada duitnya podcast? Kok banyak gue lihat ini video podcast. Gue waktu itu bilangnya tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu. Gue karena gue gini, believability. Kenapa gue bilang belum ada duitnya? Sekarang tuh semua masih burning money aja. Semua masih kayak oke, bikin konten, oke, nggak bisa ngebayarin talent. Tapi trust, gue percaya nanti kalau gue sebut ada duitnya itu adalah trust brand itu udah masuk, baru tuh dia bisa bergulir. Kalau nggak, dia industri akan mati. Kalau nggak ada brand istilahnya komersial yang masuk, ya mungkin yang sekelasnya Dedi gitu udah dapet apa segala macam. Tapi kita kan belum ada kayak misalnya gue orang agency nih pitching, gue kayak nggak, gue pengen bikin podcast campaign dong, nggak ada. Lo harus film aja kita kalau cari pendanaan istilahnya harus ketok-ketok satu-satu. Iya. Kayak ayo dong mas, mau nggak pasang tap in di sini, apalagi podcast gitu. Maksudnya gue nyebut kayak gitu tuh belum ada dalam mindset dari industri komersial untuk masuk. Oke, secara general ya, nggak banyak gitu ya, cuman beberapa pemain podcast aja yang mungkin udah dapat pendanaan. Even di tahun 2022, lo masih believe in your statement, podcast belum ada duitnya? Dia udah slowly moving sih, jadi tapi gue belum lihat kayak oke, kita ada Dedi, and then who else? Belum ada lagi. Terus kenapa lu main podcast? Oh, karena gue main podcast, karena kan gue stand up comedian. Gue cuma butuh medium di mana orang masih dengar joke gue, dan gue kalau ngomongin gue ada show, promo, dia bisa datang. Itu aja sih, gue simple. Gue orangnya simple aja, gue nggak doing this. Gue yakin podcast akan membawa gue jadi superstar, nggak akan kejadian. Nggak ke situ ya, ngincernya. Nggak ke situ. Oke, kalau ternyata ada konten kreator nih di luar sana yang pengen juga nih mainnya di komedi kayak gini-gini nih, di genre yang sama lah sama MLI gitu ya. Apa sih yang harus diantisipasi? Mitigasi, bahasa lo tuh mitigasi.
yang harus dimitigasi itu nggak ada sih menurut gue, ya konsisten aja until you find your voice. Hopefully banyak yang menerima daripada yang tersinggung. Amin. Terus kalau ada yang tersinggung, menurut gue ingat aja itu only a small portion of people, dan lu cater sama orang yang suka sama lo aja. Oke. Lo pernah bikin event offline tadi, cuannya bisa sampai 600. Harga tiketnya, bukan cuannya, harga tiketnya. 600 juta, million bahasa Inggris ya maksudnya. 600 juta, itu baru harga tiketnya. Maksudnya pemasukannya, bukan cuannya kan, iya. Oh, cuannya lebih banyak. Bukan cuannya, itu total harga tiketnya. Total harga tiketnya. Tapi waktu itu cuannya nambah nggak sih? Ada brand nggak masuk lah? Ada. Oke, jadi pendapatan lo ketika bikin offline event tuh nggak cuma dari tiket masuk? Dari apa aja sih bisa? Sponsorship, tiket, ya 2 itu sih yang terutama. Yang paling gede ya? Iya, paling gede. Yang paling gede. Tiketing sama sponsorship. Sisanya mungkin merchandise, gitu-gitu ya di depan gitu. Tapi lo pernah nggak bikin event boncos atau kayak ya lu nombok? Pernah lah, pasti pernah. Pernah nombok sampai berapa? Nombok berapa ya nggak tahu, tapi pernah. What happened? Apa yang terjadi? Biasanya antusiasmenya nggak sebanyak itu, tapi kita tetap jalanin karena kita belum pernah ke daerah ini. Jadi ini buat ya when you lose you learn lah gitu. Jadi buat kita pelajarin gitu. Kalau nggak kita nggak akan pernah coba gitu. Kayak ML itu mungkin Jawa Bali dia mulai hatam. Oh, gua tau lah di sini daya belinya seberapa, tapi kayak misalnya kalau ke daerah Sumatera atau ke Kalimantan kita masih lebih buta, dan di situ lebih rugi, tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja karena buat belajar. Tau kan juga lo road trip ya, beberapa kota nambel Sumatera sama Kalimantan gitu. Tapi kalau lo boleh punya kesempatan di tahun ini lo mau roadshow, lo pengen daerah mana? 5 daerah? Gue sih sebanyak-banyaknya ya. Ya udah, ini 5 daerah yang lo utamakan dulu deh. Gue selalu suka Jakarta. Oke. Gue selalu suka Surabaya. Gue suka Bali. Gue suka Makassar. Gue juga suka Makassar. Satu lagi ya Jogja kali ya. Jogja. Oke. Siapa tahu di tahun Jawa ini. banget ya gue. Your closing statement. Kalau ada anak muda kreatif yang pengen ngikutin jejak MLI, Majelis Lucu Indonesia, ada tips buat teman-teman mungkin? Menurut gua kalau misalnya being a stand up comedian gitu ya, find your own voice gitu, maksudnya semoga itu banyak orang yang suka, jadi lu nggak perlu jadi orang lain atau sesuatu yang lu nggak nyaman di situ, karena meskipun lu sukses itu kayaknya jalan yang berat sebetulnya. Jadi sebisa mungkin jadi yang versi yang lu sukain aja. Find your voice, tapi gue mau ngajak lo find your answer karena kita mau masuk games. Okay. Jadi di sini akan ada beberapa nama ya di sini nih yang udah gue pegang di cue card gue yang entah kenapa kegedean banget. Gue akan bacain deskripsinya. Siapakah aku? Kemudian nanti lo jawab kira-kira mereka tuh siapa. Kita lihat apakah lo sekenal itu sama talent-talent lo. Siapakah aku? Aku kelahiran 91 dan mantan perawat. Ternyata Muslim. Oh ya, oke, betul. Gue pas tahun lahir gue rencana, tapi perawat gue tau. Lahir lu nggak tahu? Lu nggak ngecekin KTP mereka sama ya ampun, buat apa? Siapakah aku? Aku terkenal karena emosional. Regen. Tapi dia udah bukan talent Emily. Dia udah habis kontraknya. Dia udah sendiri ya. Tapi dia emosional. Kayaknya gara-gara konten sama Panji waktu itu deh. Terus itu jadi karakternya dia. Jadi karakternya dia emosional. Emang dari 20 talent lo nggak ada yang emosional dulu? Nggak ada, cuma dia doang. Atau nggak ada yang berhasil emosionalnya? Oh, nggak ada yang personanya bisa se-emosional dia ya? Oke, siapakah aku? Aku pernah main film Si Manis Jembatan Ancol. Pernah muncul jadi cameo di 12 film berbeda. Siapakah Si Manis Jembatan Ancol, 12 cameo. Siapa sih? Rispo? Iya. Dia cameo 12 rajin ya. Luar biasa. Nih yang terakhir. Siapakah aku? Aku pernah jadi pegawai percetakan. Namaku diambil dari nama taksi. Namaku dipanggil nama taksi. Kau pegawai percetakan Dustin Tiffany. Iya. Keren. Nah kali ini baru lo kenal ya. Find your answer.
Oke, that's it. Thank you so much, Bro Adri udah nyampe di TWB di Talk with Benefits. That's it. Itu dia keseruan Talk with Benefits kali ini. Tapi untuk teman-teman yang ada di rumah jangan sedih. Ini yang di rumah juga bisa ikutan kuis karena kuisnya berhadiah uang tunai ratusan ribu rupiah. Langsung aja gue kasih pertanyaannya. Apa nama fans setia MLI? Gampang. Apa sih? Apa ya? Apa sih? Hah? Gue tau. Depannya U. Hah? Ah, enggak. U. Enggak, gue ngarang aja. Enggak. Kasih tahu kali, bocorin. Hah? Coba. Ya benar. Iya kan? Iya. Kan lu gimana? Salah nih, itu fansnya Coki Muslim beda. Oh, lu versi itu apa emang? Fansnya Coki Muslim, Versi Deadwood. 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 Oke. Tapi kalau versi kita maksudnya umat lucu. Oh iya benar itu. Oke. Benar. Jadi yang benar yang mana? Enggak yang itu. Yang Yang kedua. yang umat lucu ya, Iya. yang diakui masyarakat. Oh ya, itulah. Pokoknya kalian tinggal tulis jawabannya di komen. Habis itu jangan lupa tulis juga nama Instagram kalian. Soalnya nanti teman-teman dari Indozone bakal hubungin kalian via DM akun Instagram. Jadi make sure itu nggak fake, nggak second account, nggak. Pokoknya harus akun yang valid lah, kalau nggak nanti gugur. That's it. Terima kasih sekali lagi Bro Adri. Thank you so much for coming di Talk with Benefits. Buat kamu juga yang pengen cari cuan, jangan lupa kirim artikel, video yang lucu, keren, dan menarik. Caranya gimana? Langsung aja klik di description box di bawah ini. Di bawah ini nggak sih kalau misalnya di YouTube? Iyalah ya. Oke, untuk pemenang kuis langsung aja pantengin di Instagram @indozone.id karena nanti akan diumumin di sana. That's it. Terima kasih. Twin Darasati signing out and bye.